iman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para bapak dan ibu hadirat hadirin as-saimin as-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Direktur beserta jajarannya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Tadi kita sudah salat zuhur berjamaah dalam keadaan puasa di hari yang ke-10. Fase yang pertama untuk dapatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pertandingan ini babak penyisihan, ini hari terakhir. Besok kita masuk semifinal. Nah, tinggal asrul awakhirnya, nah itu finalnya. Apakah kita nyampe nanti tuntas sampai menjadi para pemenang, sampai menjadi orang-orang yang juara di Ramadan, kegiatan Ramadan, semuanya tergantung kita, dengan catatan tentunya Ramadan kita jalani dasarkan imanan wa ihtisaban. Dasarnya itu insyaallah kita bakal menjadi para pemenang, la'allakum tattaqun. Para bapak as-saimin as-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 1 tahun ini dari Maret 2020 sampai Maret kemarin 2021, Masya Allah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah yang namanya COVID-20-1, COVID-19. Selama 1 tahun ini kita sibuk dengan corona. Selama 1 tahun ini kita dikhawatirkan, dihantui dengan perasaan takut terinfeksi, takut dengan mati akibat yang namanya COVID corona. Sibuk kita dengan wabah ini. Begitu peka telinga kita dengan seruan pemerintah, para umara, agar kita menjaga jarak dari mulai 3M sampai 5M, pakai masker kemana-mana kita. Kenapa? Ada kekhawatiran akan satu penyakit, satu virus yang berimbas pada kematian dengan korban sudah jutaan jumlahnya. Pertanyaannya, ketika begitu banyak seruan dan ancaman, ketika Allah sampaikan melalui Al-Quran, ketika Ustadz, para habib, para mubalik menyampaikan bahwasanya ada bencana yang sangat juga harus kita takuti, yakni sebuah peristiwa yang bakal kita jumpai, suka atau tidak, siap atau tidak, tentunya ini bakal kita dapetin. Apa? Penyesalan. Ketika Allah mengajak kebaikan, mu'azin berseru mengajak jalan kemenangan, hayya 'alal falah, mengatakan itu salat, hayya 'alal salah. Kadang telinga kita masih belum begitu peka sebagaimana kita begitu tanggap dengan instruksi pemerintah. Karena ada sanksi, akan ada razia, ada pidana dan lain sebagainya apabila kita tidak menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, oleh manusia. Tapi ketika Allah berikan peringatan-peringatan, kita seakan santai sekalian. Bahwa saya semua ada sanksinya. Orang yang lalai, orang-orang yang ghafil, nanti akan ada sanksinya.
Orang yang meninggalkan sholat ada sanksinya. Orang menyia-nyiakan waktu akan dimintakan pertanggungjawaban tentang waktu dan kesempatan yang diberikannya. Orang yang diberikan umur, Allah akan pertanyakan untuk apa umurnya. Kita seakan-akan itu tidak ada rasa kekhawatiran. Ini yang kita bisa ambil dari peristiwa corona. Ketika COVID-19 belum mampu menyadarkan manusia akan kelalaiannya, mau COVID yang berapa lagi yang Allah beri buat kita, orang Depok, orang Lenteng Agung, orang Jakarta, orang Bekasi, supaya mereka betul-betul sadar, mereka betul-betul ingat akan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sibuk kita dengan satu penyakit yang Allah turunkan, yang tujuannya agar mereka itu semuanya ingat, sadar. Karena ada 3 peristiwa corona. Buat orang-orang yang beriman, amanu wattaqau, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, corona merupakan ujian. Diuji orang beriman. Karena orang yang beriman tidak bakalan luput daripada ujian dari Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dibiarkan begitu saja orang-orang yang ada di Jakarta mengatakan amanu, saya ini, kami ini, golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, padahal belum ada proses coba, uji, musibah, kesabaran, ketaatan, lalui itu tadi harus dilewati. Barulah yang kita menjadi orang-orang yang aman. Sudah ada kepastian dan sunnatullah bahwasanya orang yang hidup di dunia ini pasti, sekali lagi pasti akan mendapatkan ujian. 2 hal yang Allah ujikan kepada kita. Pertama, bisyarri wal khair. Wa nabluukum bisyarri wal khair. 2 perkara kita diberikan ujian oleh Allah. Sesuatu yang kita tidak suka. Apa? Penyakit, musibah kayak sekarang corona sudah cukup lama. Kemudian sulit pekerjaan, sulit ekonomi dan lain sebagainya. Kayaknya corona ini paket lengkap para sekalian. Betul Allah sampaikan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ditimpakan kepada kita, diberikan ujian oleh Allah. Apa? Minal khawf, rasa takut. Apa? Corona luar biasa menggemparkan dunia, geger semuanya. Takut keluar rumah, takut ketemu teman, takut ketemu tetangga, mengurung diri, jaga jarak, masya Allah, cuci tangan, kemana-mana bawa sanitizer, pakai masker, 1 lapis kurang yakin pakai 2 masih ragu pakai 3, pakai tameng juga, akhirnya nggak bisa napas. Ini pada singgung saja sekalian. Berjuang rasa lapar, otomatis imbas corona perekonomian berpengaruh. Duit susah dicari. Wa naqsi minal amwal, kurang harta benda. Wal anfusi, nyawa banyak yang berjatuhan. Wa thamarat, kurang daripada hasil buminya, buah-buahan. Tapi Allah sampaikan, wa basyiris sabirin ya Muhammad, sampaikan buat orang-orang yang sabar. Orang-orang yang beriman, yang diberikan ujian, mereka hadapi, mereka jalani, dan mereka bersandar serta berserah diri kepada Allah, namun tidak pernah putus asa untuk terus berikhtiar. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira buat orang yang sabar. Artinya ada apa? Akan ada prestasi yang Allah bakal berikan kepada dia. Akan Allah berikan mereka pahala, berikan balasan dari kesabarannya. Corona tetap ibadah, sulit ekonomi tetap ibadah. Hadirin as-shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa adalah ibadah, sarana bagi kita untuk apa? Memperbagus silaturahmi kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memperbagus hati kita, memperbagus ikhlas kita, memperbagus kesabaran kita komplit di bulan Ramadan. Kaum muslimin as-saimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan disebut syahrul syiyam karena ini mewajibkan bagi umat Islam laki perempuan yang akil balik berpuasa. Puasa bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tetapi semua anggota tubuh kita, nikmat Allah yang maha sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita manusia dengan sepaling-paling sempurna bentuknya. Maka saat ini kita puasakan. Mata puasa, telinga puasa, mulut yang sering kita kadang banyak maksiat melalui nikmat yang satu ini kita puasakan. Dengan apa? Dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan kita sudah sibuk mencari dunia. 1 bulan Allah khususkan perbanyak ibadah. 11 bulan fantashiru fil ardh. Menjempatlah kamu di atas muka bumi Allah, cari karunia Allah. 11 bulan cukup untuk bekal kamu ketika kamu harus fokus. Kamu mau serius selama Ramadan, tuntaskan puasa, tuntaskan tarawih, hatamkan Quran. Rezeki 11 bulan kita bersedekah banyak berbagi di bulan Ramadan yang pahalanya Allah lipat gandakan. Yang tidak diberikan ini bulan kepada nabi-nabi yang lain, yang tidak dijalankan kegiatan Ramadan ini oleh umat nabi-nabi terdahulu. Allah khususkan buat kita umat Islam. Ramadan ini momentum, jangan disia-siakan. Jangan kita berharap masih ada Ramadan yang akan datang. Usia masih muda, Allah sudah kasih insyaallah dia buat kita. Yang tadinya muda, udah agak tua. Yang tadi agak tua, sekarang sudah tua. Kalau sudah di atas 50 tahun, ini udah posisi kita harus enak ibadah. Coba dari mulai perubahan ini udah peringatan, rambut uban udah mulai subur, mata yang tadinya terang udah mulai lamur, kulit yang kencang udah pada kendur, gigi ikut mulai bergugur. Itu tandanya sudah umur, udah dekat sama pintu kubur. Masya Allah. Ini berapa sekalian? Maka berugilah orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Maka Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran tentang waktu siang, waktu pagi, waktu malam. Kenapa? Karena begitu pentingnya kesempatan yang Allah kasih. Dan tidak akan terulang Ramadan 1442 ini di 1443 tahun yang akan datang. Waktunya beda, namanya sama Ramadan. Kaum muslimin as-saimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu siang, yuk kita puasakan. Kemudian Ramadan adalah momentum bagi kita untuk menguji dari segala apa yang ada, yang Allah berikan. Semua manusia punya potensi menjadi bajingan, menjadi orang benar, menjadi orang soleh, menjadi penjahat, menjadi apa semuanya. Namun di Ramadan ini hanya satu musuh kita, yakni hawa nafsu. Sumber kecelakaan adalah nafsu. Inilah perang yang luar biasa Ramadan. Bergejolak hati kita, nafsu kita, emosi kita, semuanya harus kita kalahkan di bulan Ramadan. Maka inilah sebuah pertarungan yang sangat berat. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini satu statement yang disampaikan Rasulullah setelah pulang dari perang Badar. Beliau berceramah, berpidato di depan pasukan kaum muslimin. Roja'na min jihadil asghar. Korban banyak berjatuhan, ratusan ribu. Semua pertarungan umat Islam lawan orang-orang kafir Quraisy disebut perang yang kecil, ila jihadil akbar. Dan
akan menuju kepada perang yang besar. Apa? Jihadun nafs, hawa nafsu. Nggak kelihatan musuh kita ini. Ramadan ini luar biasa. Kalau bukan dasar iman, makanya puasa disuruh khusus. Ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam. Karena kalau manusia, banyak manusia Pak, sekarang banyak. Tapi kalau tidak didasari iman, berat. Maka modal yang paling utama, iman harus dihiasi dan dipercantik dengan takwa. Nikmat iman Allah berikan, tapi banyak iman yang stuck, bahkan imannya yang mati. Orang yang gak puasa itu bukan gak punya iman, punya, tapi tidak mampu mengendalikan nafsunya. Maka sempurnakan amanu wattaqau. Dengan iman dan takwa. Apa itu takwa? Semua rangkaian kegiatan madrasah Ramadan adalah merupakan amalan orang-orang yang bertakwa. Puasanya ada, sholatnya ada, Qur'annya ada, zakatnya ada, semuanya amal ibadah di Ramadan itu diistimewakan oleh Allah. Bahkan tidurnya orang yang puasa saja itu ibadah. Tidur yang bagaimana Ustaz? Tidur ketika dia sedang membaca Quran karena lelah, tertidur itu sedang membaca Quran. Dicatat tidur yang sedang membaca Quran, sedang bertasbih, sedang berzikir pada salat, dia tertidur, jatuh tasbih dari tangannya, maka Allah jadikan catatan tidurnya sedang bertasbih di bulan Ramadan. Kaum muslimin as-saimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu banyak kesempatan kita dalam Ramadan. Pada intinya Ramadan adalah momen bagi kita untuk pengendalian diri kita. Diri kita yang selama ini barangkali terlalu rakus, terlalu sibuk, terlalu kita mencintai daripada dunia ini, kita kurang cinta kepada Allah, maka Ramadan kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Ramadan menjadikan kita orang-orang yang takut, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar. Kita puasa tidak perlu Pak pujian dari orang. Lagi taklim begini, Bapak bisa foto, bisa selfie. Taklim ba'da zuhur. Ketika Bapak mau sholat, dengar seruan azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat menuju mushola dan masjid, Bapak untuk banyak dilihat orang. Bapak mau zakat, Bapak mau sedekah titip ke DKM, bahkan ada yang request tolong diumumkannya, masukkan ke kotak amal, banyak dilihat kiri kanan. Tapi puasa kita tidak bisa selfie. Kalau selfie pun kita jelek Pak, muka kita kayaknya cemberut kalau puasa. Kurang bagus view-nya kalau puasa. Ini artinya apa? Kita nggak perlu pengakuan manusia. Teman nanya, "Iya puasa nggak?" "Puasa ah." Bohong kali, masa bodoh. Karena puasa itu hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Siapa yang bilang dalam hadis qudsinya? Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasamu itu untukku kata Allah, dan aku yang bakal memberikan balasan pahalanya. Sebesar apa? Allah a'lam. Makanya benar-benar ikhlas dan jujur. Kenapa? Kita yakin Allah selalu ada. Di rumah sendiri minum saja nggak ada yang lihat Pak, tapi karena iman dasarnya Allah lagi dekat bersama kita. Makanya Ramadan hidup kita dekat sama Allah. Ya, baca Quran nikmat, gitu ya. Walaupun capek, kita duduk ngaji sebentar aja udah ini kenceng Pak, betis kesemutan. Ya. Jadi memang begitu. Tapi semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya menjadi nilai-nilai ibadah. Makanya Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Ketika fasa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru ikur minan nar. Malam nanti Allah membuka pintu taubat buat kita. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Manusia ayo bertobat. Minta ampun kepada Allah. Karena punya ampunan cuma Allah. Tetapi Ramadan ini pun bisa sukses kita menjadi pemenang. Karena target akhir Ramadan la'allakum tattaqun, tentunya kita juga
Bukan hanya hubungan baik kepada Allah saja, kepada sesama manusia pun harus clear. Kalau kita tuntas ibadah kepada Allah, mendapat fasilitas surganya, ketika kita punya urusan, punya hal sama manusia belum diselesaikan, maka akan menjadi beban. Rasul pernah bilang gini, sahabat-sahabat, tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Ternyata orang yang bangkrut itu orang yang rajin ibadah, puasanya tuntas Ramadan, zakatnya dikeluarin, fitrahnya, zakat malnya, sedekahnya, infaknya dibayar, suka ngasih takjil, Quran khatam 30 juz selama Ramadan. Ya Allah, akhirnya ketika dia sedang menikmati dari hasil ibadahnya, ada sahabatnya, temannya, tetangganya yang menuntut keadilan Allah karena dia belum menyelesaikan urusannya kepada sesama manusia. Pernah nyakitin orang, pernah kita ghibah, pernah kita membuat orang itu tersinggung, namun itu akan kita bukan merasa salah dan beban, maka nanti pengadilan Allah. Makanya kita minta kepada Allah selalu mendoakan kewajiban kita, mendoakan kaum muslimin wal mukminin sebelum kita tidur. Rasulullah pernah berpesan kepada istrinya dan menjadi pesan buat kita umatnya, wahai Siti Humairah, janganlah kau tidur sebelum kau menghatafkan Al-Quran. Yang kedua, jangan kau tidur lelap, jangan kau merem matamu sebelum kau mendapatkan jaminan bahwa engkau mendapat syafaat dari para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan keridhaan dari saudara-saudaramu seiman. Dan yang terakhir, jangan kau tidur sebelum kau menyelesaikan ibadah haji dan umrah. 4 amalan dalam waktu singkat harus selesaikan. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, begitu berat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam waktu singkat saya harus menyelesaikan 4 hal. Pertama, hatam Quran. Nggak mungkin ya Rasulullah, 30 juz, 6.666 ayat yang harus saya baca dalam waktu singkat. Suaminya tersenyum, kata Rasulullah, bukan itu yang mesti kau lakukan istriku. Cukup kau membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur 3 kali, maka kau sudah menghatamkan Al-Quran. Ini saya sampaikan, ada yang bilang jamaah waktu kuliah subuh kemarin, Ustaz, kalau gitu saya sehari kuliah 3 kali, berarti hatam saya Ramadan 1 hari 1 Quran. Jangan begitu. Quran yang dibaca, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang baca 1 huruf daripada Quran, falahu hasanah, bagi 1 hasanah. Wal hasanatu, dan setiap hasanah yang dikasih Allah tadi dijadikan 10 kali lipat pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun, berarti alif lam mim 3 huruf. Tapi demi Allah, dalam Ramadan jangan kita hitung-hitungan. Semua dasarkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan kau tidur. Sama ini berkata nasihat ini buat kita umatnya, baik laki maupun perempuan, sebelum kau mendapat jaminan mendapat syafaat dari para nabi dan rasul. Apa? Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1 kali. Yang ketiga, jangan kau tidur sebelum mendapat jaminan kau mendapat ridho dari saudaramu seiman yang ada di dunia ini. Walaupun kita gak kenal, tapi seiman kita saudara. Apa? Mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Minta ampun kaum muslimin, kaum mukminin, laki dan perempuan. Yang terakhir, jangan kau tidur sebelum kau tuntaskan haji dan umrah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita baca, pahalanya sama dengan kita mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi singkat amalan Pak, sederhana. Ya, jadi kita waktu jangan mikirin dunia,
Jadi kita baca itu karena 4 amalan ini yang telah diwasiatkan Rasulullah melalui istrinya Siti Aisyah dan tentunya wasiat buat kita umatnya. Maka momentum Ramadan, mari di penghujung tausiah saya ini, saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian, anggap yang terakhir ini. Kalau kita masih berharap masih ada Ramadan nanti tahun berikutnya, kita santai Pak, demi Allah. Kita santai. Dan jangan kita menjadi orang yang rugi. Ramadan tahun ini cuma tarawih saja, terus puasa tuntas, tarawih full, Quran 1 juz. Rugi Pak, kalau sama sama tahun kemarin. Tahun ini mesti tambah Qurannya 2 juz. Apalagi sampai 3 juz. Artinya apa? Kita paham betul bahwa semakin berkurang kesempatan hidup, tapi kualitas ibadah kita bertambah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Semakin dikasih usia, maka semakin memperbagus ibadah kita. Kemudian apalagi jangan sampai kita orang-orang yang merugi Pak, khasir. Kita banyak orang yang tahun lalu ibadah tarawih bareng sekarang nggak ikut. Banyak tahun lalu bisa lebaran, sekarang udah nggak bisa lebaran. Kenapa? Ada yang diambil nikmat sehatnya, ada yang diambil sudah umurnya. Masya Allah. Maka janganlah ada penyesalan sebelum nikmat sehat kita diambil. Mumpung ada kesempatan, rasa syukur kepada Allah. Tiada lain nikmat sehat ibadah, nikmat harta bersedekah, nikmat kesempatan kita banyak amal ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita diberikan nikmat sehat panjang umur. Allah jauhkan dari bala, bencana dan musibah. Corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Diperkuat iman kita, Islam kita, diberikan kesanggupan untuk ibadah fi ta'atillahi wa fi ta'atir Rasul. Ramadan ini bulan penuh berkah. Inilah fasilitas yang Allah kasih buat umat Islam yang umurnya lebih pendek dibanding umat Nabi terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil